Siapa yang tidak panik melihat kondisi seperti itu? Makanya wajar kalau Ridwan Kamil berusaha agar peluangnya tidak makin menipis. Wakilnya tidak berkualitas, suka bikin blunder, dan dari partai yang doyan jualan agama. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Jokowi pun jadilah. Bila perlu dirayu untuk ikut kampanye, biar kecipratan Jokowi efek. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaworld. Pada Kamis malam lalu, Ridwan Kamil makan malam bersama dengan Prabowo di sebuah rumah makan, Resto Garuda di Jalan Subang. Pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Isi pembicaraan mereka adalah, kalau menurut perkataan Ridwan Kamil, salah satunya tentang IKN. Sebagai informasi, pada Desember tahun lalu, Ridwan Kamil ditunjuk Jokowi sebagai kurator IKN Nusantara. Selain itu, dia juga mengucapkan selamat kepada Prabowo menjadi presiden, karena tidak sempat dia ucapkan secara pribadi pada hari pelantikan. Pertemuan itu tentu saja dikaitkan dengan politik, apalagi Ridwan Kamil adalah calon gubernur Jakarta yang juga didukung oleh Gerindra. Jadi wajar kalau ada yang merasa ini adalah bentuk dukungan dari Prabowo kepada Ridwan Kamil. Pertemuan mereka berdua saya anggap biasa saja. Tapi gerak-gerik dan strategi politik Ridwan Kamil mulai terbaca jelas ketika dia pergi ke Solo untuk menemui Jokowi kemarin. Dari sini kalian sudah bisa menebak apa tujuan dia bertemu dengan Jokowi. Dia menemui Jokowi katanya untuk meminta nasihat tentang memimpin Jakarta, gimana cara menata Jakarta, karena Jokowi pernah menjadi gubernur DKI Jakarta saat itu. Kalau sampai Ridwan Kamil sampai harus ke Solo untuk minta dukungan kepada Jokowi, maka secara tidak langsung dia menunjukkan dirinya panik. Di video sebelumnya saya pernah bilang, Ridwan Kamil dan Suswono makin meredup. Ridwan Kamil menyenggol warga Jakarta bertahun-tahun lalu sehingga mendapatkan penolakan dan cibiran dari banyak orang. Suswono juga bikin blunder soal kartu janda dan dilaporkan. Pertemuan dia dengan Jokowi bagi orang awam adalah upaya dia untuk menebeng Jokowi efek, atau setidaknya dapat ilmu gimana caranya menang Pilkada Jakarta. Sepertinya ada keresahan menjelang hari pemilihan. Dan yang menarik adalah Ridwan Kamil berharap Jokowi mau kampanye dan mendukungnya di Pilkada Jakarta. Harapan itu datang ketika Projo memutuskan mendukung dia. Ini menunjukkan sikap desperate yang luar biasa sampai-sampai Jokowi ditarik lagi untuk terjun ke politik. Memang boleh-boleh saja, tapi yang saya tangkap adalah ada kesan cemas dan resah dalam diri Ridwan Kamil. Ada kesan tidak pede sehingga harus meminta bantuan Jokowi. Kadang saya berpikir, apakah Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta karena yakin bakal menang? Apalagi saat itu lawannya dari independen yang tidak jelas rekam jejaknya, yaitu Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Orang-orang berpikir, untuk apa lagi mengadakan pilkada kalau lawan Ridwan Kamil model begini? Lebih baik lantik Ridwan Kamil saja sekalian, karena hasilnya sudah jelas. Calon dari independen itu sepertinya memang disetting untuk kalah telak. Buktinya, lihat saja program spektakuler dari Dharma Pongrekun. Belum lama ini dia bilang lampu merah adalah biang kemacetan. Jadi, tidak ada lagi lampu merah dan separator jalan. Apa nggak makin macet tuh? Solusinya adalah underpass dan overpass di persimpangan jalan yang ramai. Bahkan dia bilang sudah ada teknologi untuk membuat underpass dan overpass dalam 7 hari saja. Kira-kira yang model begini bisa menang pilkada atau enggak? Hasil elektabilitas sudah mencerminkan itu semua, kurang dari 5%. Makanya calon independen diyakini muncul supaya tidak ada kotak kosong. Kalau melawan kotak kosong, Ridwan Kamil bisa saja kalah. Kalau melawan calon independen, sudah pasti dia bakal menang mudah. Mungkin itu yang dia pikirkan saat memutuskan maju di Pilkada Jakarta. Secara hitung-hitungan politik, peluangnya untuk menang sangat besar, lawannya kecil dan tidak perlu banyak keringat untuk menang. Drama politik benar-benar sangat kental saat itu. PDIP yang bisa menjadi lawan berat dibuat tidak berkutik.
Anies yang elektabilitasnya paling tinggi juga dibuat tidak berkutik. Tapi berkat Mahkamah Konstitusi, akhirnya banyak parpol bisa ikut mengusung calon gubernur. Ini benar-benar momen yang mengejutkan banyak orang. Tidak ada yang menyangka Mahkamah Konstitusi bisa membuat putusan yang sangat dramatis. PDIP yang ditinggal sendirian dari yang tidak bisa ikut, akhirnya bisa mengusung Pramono Anung dan Rano Karno. Rencana yang sudah tersusun rapi menjadi berantakan. Bau-bau kemenangan yang awalnya sangat menyengat, sekarang baunya pelan-pelan hilang. Kemenangan yang awalnya hampir pasti sekarang menjadi ragu karena blunder dan program receh yang tidak berkualitas. Dapat lawannya sebanding pula, dan elektabilitas mereka pelan-pelan makin naik. Siapa yang tidak panik melihat kondisi seperti itu? Makanya wajar kalau Ridwan Kamil berusaha agar peluangnya tidak makin menipis. Wakilnya tidak berkualitas, suka bikin blunder, dan dari partai yang doyan jualan agama. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Jokowi pun jadilah. Bila perlu dirayu untuk ikut kampanye, biar kecipratan Jokowi efek. Harusnya Ridwan Kamil berusaha menaikkan daya tawarnya di mata warga Jakarta dengan kemampuan diri sendiri. Bukan dengan cara makan bersama Prabowo, apalagi terbang ke Solo ketemuan sama Jokowi. Mungkin saja saya salah prediksi, tapi sepertinya tanda-tanda kekalahan mulai tercium. Menjual nama orang lain untuk menaikkan popularitasnya, Jokowi diharapkan bisa kembali turun gunung dan menghipnotis warga Jakarta. Sebagian warga Jakarta tidak begitu menerima Ridwan Kamil karena rekam jejaknya pernah menyindir warga Jakarta. Selain itu, wakilnya kebablasan dan terpeleset. Dan satu hal lagi, saya melihat koalisi yang mendukung Ridwan Kamil juga tidak terlalu kompak, sehingga mesin politik cukup dingin. Ridwan Kamil ibarat ban sepeda yang mulai kempes di tengah jalan. Sebentar lagi dia bakal disalib. Mari kita tunggu apa yang akan dilakukan Jokowi. Apakah bakalan turun gunung dan cawe-cawe atau tetap di Solo? Kalau saya baca dari berita, sepertinya Jokowi masih belum bisa move on. Tangannya kayak masih gatal dan kepingin cawe-cawe. Tapi kalau misalnya nanti Jokowi ikut kampanyekan Ridwan Kamil, ada bagusnya juga sih. Semoga warga Jakarta bisa terbuka matanya. Apakah mau memilih calon pemimpin yang tidak pede, sampai-sampai harus mengemis dukungan ke mantan presiden sebagai jurus pamungkas? Sebagai penutup, ada satu info yang juga cukup menarik. Pada hari Kamis kemarin, Pramono Anung menerima kedatangan dari 8 anggota koalisi Kim Plus. Kira-kira ini kode apa? Memang masih belum ada kejelasan, tapi saya rasa ini sangat menarik. Apakah mulai ada keyakinan kalau Pramono Anung makin kuat dan bakalan menang di Pilkada Jakarta? Semoga saja. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.